Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfit Ansari, Amelia, dan Uswatun Hasanah. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Al-Ariyah dan Al-Qab. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Al-Ariyah. Menurut etimologi, Ariyah adalah berasal dari kata ara, berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata at-ta'awura yang sama artinya dengan at-tanawula atau at-tanawuba, yang artinya saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam. Secara terminologi, ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjamannya. Kemudian, dasar hukum ariyah yaitu Al-Quran, itu dalam Quran surah Al-Maidah. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu rukun dan syarat ariyah. Secara umum, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun ariyah ada 4, yaitu yang pertama mu'ir yang meminjamkan, yang kedua musta'ir peminjam, yang ketiga mu'ar barang yang dipinjam, yang keempat sikhat ungkapan ijab qabul atau serah terima. Adapun syarat-syarat ariyah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meminjam itu adalah orang yang berakal dan cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad atau transaksi ariyah. Yang kedua, barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah, seperti rumah, pakaian, dan kendaraan. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Yang keempat, manfaat barang yang dipinjam termaksud manfaat yang mubah dan dibolehkan oleh syara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang di atas. Al-Qardah. Pengertian Al-Qardah. Secara etimologi, qardah berasal dari kata qorodo, ya qarodu, qarodon, yang bermakna qota'un. Maksudnya ialah memutus atau memotong. Secara istilah, para ahli fikih mendefinisikan qardah sebagai berikut. A. Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan bahwa qardah adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil yang memiliki perumpaan untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau diungkapkan lain, qardah adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta atau mal mitsil kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. B. Menurut mazhab Maliki mengatakan qardah adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali untuk tidak berbeda atau setimpal. C. Menurut mazhab Hambali, qardah adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. D. Menurut mazhab Syafi'i, qardah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. Jadi dapat dipahami bahwa qardah atau utang piutang ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bila mana di antara dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bila mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua guna dimanfaatkan dalam ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Dasar hukum qardah. A. Al-Quran. Barang siapa meminjam Allah dan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan gantinya
kepada dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. B. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang meminjamkan pada seorang muslim qardah 2 kali, yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. C. Ijma. Para ulama menyatakan bahwa qardah diperbolehkan. Qardah bersifat mandub atau dianjurkan bagi mukridah, orang yang mengutanginya, dan mubah yang bagi muktaridah, orang yang berutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. 3. Syarat dalam qardah. A. Mukridah, orang yang mengutangi. Harus seseorang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya serta secara mutlak menurut pandangan syariat. Selain itu, tidak adanya paksaan seorang mukridah dalam memberikan bantuan hutang. Kemudian, muktaridah atau orang yang berhutang haruslah orang yang ahlinya muamalahnya, artinya orang tersebut harus balik, berakal, dan waras. B. Qardah, barang yang dipinjamkan, harus sesuatu yang bisa diakad salam. Selain itu, barang dipinjamkan harus barang yang dimiliki manfaat. C. Adanya ijab dan kabul. Adapun syarat untuk waktu pengambilan berdasarkan pendapat ulama selama Malikiyah ialah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman sesudah peminjam menerima pinjamannya, karena qardah merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan berdasarkan pendapat Malikiyah, waktu pengambilan ia ketika sampai pada waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa qardah bisa dibatasi dengan waktu. Tata krama berhutang. A. Pinjaman hendaklah dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. B. Pihak berhutang hendaklah berniat memberikan potongan kepada pihak yang berhutang. C. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaklah dipercepat pembayaran hutangnya itu. Mungkin itu saja paparan materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.